kedua satunya tahun 1994 wilayah positif itu dilakukan pemahaman dan penerapan pengenalan. Yang kedua, pengenalan fasilitator dan pengajar praktik. Yang ketiga, perkenalan nama Feliciano Fernando SPD, Sekolah Serius Beres, Sekretariat Angkatan 11 Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsep inti yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Berikut latar belakang. Latar belakang adalah sekolah merupakan rumah bagi bagi murid, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Menurut Kajari Otoro mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tempat bercocok tanam dan guru adalah petani. Agar yang ditanam dapat bertumbuh dengan baik. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga akan tercipta isi pembelajaran di lingkungan sekolah. Berikut perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar pada masa kini mesti sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal lulusan pendidikan Indonesia yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Yang kedua, profil pelajar Pancasila menuntut pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Hal ini berbeda dengan paradigma lama yang lebih menekankan pada hafalan dan pencapaian nilai semata. Yang berikut, filosofi Kajari Otoro. Kajari Otoro mengajarkan bahwa guru harus menjadi pengarah, pembimbing, dan teladan bagi siswa. Guru bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses belajar. Yang berikut, perubahan paradigma belajar. Contoh penerapan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, proyek kelompok. Proyek kelompok yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau lingkungan. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk mencari solusi atas persoalan nyata yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, pembelajaran inquiry. Siswa diajak untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui proses penyelidikan. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat produk atau karya yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Sekarang kita masuk pada budaya positif. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan tanggung jawab. Budaya sekolah dapat membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dari dalam diri seseorang tanpa menggunakan hukuman dan imbalan. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kejujuran, berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, keadilan, memperlakukan semua orang secara adil dan diskriminasi. Yang keempat, kerendahan hati, tidak sombong dan mengakui kekurangan diri. Kelima, kesabaran, mampu mengendalikan emosi dan menghadapi tantangan dengan tenang. Penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah misalnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah seperangkat atau aturan atau panduan yang disepakati bersama guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif
nyaman, dan produktif bagi anggota kelas. Contoh kesepakatan kelas: yang pertama, ketertiban; yang kedua, datang tepat waktu; yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah; yang keempat, tidak mengganggu teman saat belajar; yang kelima, kerjasama; yang keenam, saling membantu; yang ketujuh, berbagi pendapat; yang kedelapan, menghargai perbedaan pendapat; yang kesembilan, teman dan staf hormat menghormati, tidak menggunakan bahasa yang sopan, tanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan terakhir membahas peralatan sekolah yang lengkap. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan proteksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terdapat. Dan ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa buat peradaan, bisa buat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang tidak menarik. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Menurut belasan mengumpulkan kebutuhan dan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting tidak berbeda. Yang kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin mengerti apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi saat mengerjakan yang sedang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergaul, bergurau, suka melucu. Lima posisi kontrol guru dalam konteks pendidikan. Yang pertama, penghukum. Penghukum yaitu menggunakan hukuman fisika atau verbal untuk memaksa seseorang turun. Contohnya, memarahi siswa yang membuat kesalahan dan memberi hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah atau tidak layak atas tindakan. Contohnya, mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu, dibandingkan dengan orang lain lebih baik, atau menggunakan nada suara yang tinggi. Dampaknya menurunkan harga diri, membuat orang merasa tidak bersalah. Yang ketiga, teman. Mencoba menjadi terlalu akrab atau teman dekat dari orang lain dikendalikan. Contohnya, terlalu terlibat dalam kehidupan pribadi siswa, juga pribadi yang tidak sesuai atau menghindari konfrontasi. Dampaknya bisa menambahkan batas antara hubungan
profesional dan pribadi. Yang keempat, penonton selalu memastikan mengukur setiap tindakan lain. Contohnya, mencatat setiap kesalahan, terlalu fokus pada aturan, pengobatan sisi poin untuk mengontrol perilaku. Dampaknya mencipta lingkungan yang tegang dan tidak menyenangkan serta dapat menghambat inisiatif dan kreatif. Yang kelima, manajer menggunakan pendekatan yang kolaboratif dan berfokus pada solusi, membantu siswa membantu konsekuensi dari tindakan mereka, mendukung siswa dalam proses pembuatan keputusan dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan. Dampaknya membangun hubungan yang positif, mendorong tanggung jawab. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa dalam sebuah kelas, seperti kompas yang memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas, menciptakan suasana yang positif, aman, dan kondusif untuk belajar. Dan kelas yang bukan sekedar aturan, melainkan lebih kepada kesepakatan bersama dan budaya dasar dalam membangun budaya positif di belajar. Keyakinan kelas penting untuk memiliki budaya positif, meningkatkan disiplin diri, dan berkuat rasa memiliki menyelesaikan konflik. Contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan berbagai tingkat pendidikan. Yang pertama, kami saling menghormati. Setiap individu memiliki hak dihargai dan diperlakukan dengan baik terlepas dari perbedaan. Yang kedua, kami bertanggung jawab atas pembelajaran kami. Kami aktif dalam proses pembelajaran dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan lain. Yang ketiga, kami bekerjasama untuk tujuan bersama. Kami saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk mencapai keberhasilan kelas. Yang keempat, kami jujur dan terbuka. Kami berani menyampaikan pendapat dan ide kami dengan jujur dan terbuka. Yang kelima, kami menghargai waktu. Kami datang kelas tepat waktu dan menggunakan waktu dengan efektif. Kemudian pengertian institusi. Pengertian institusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dan karakter yang menjadi kuat. Tahap ketiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu langkah ini bertujuan untuk meyakinkan individu bahwa kesalahan yang dilakukan tidak mendefinisikan mereka sebagai pribadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, tindakan yang salah diakui dan divalidasi agar individu merasa didengarkan dan dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ini menghubungkan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang bikin individu untuk membantu individu merenungkan tindakan dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Restitusi dapat membantu dan mendorong peserta didik serta internal menjadi tujuan, disiplin positif, serta memberikan dirinya setelah lakukan salah. Guru akan menanggapi yang mengajar murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kesalahan kerja sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Contoh segitiga restitusi, contohnya tidak mengikuti pembersihan lingkungan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa kamu bertanya, saya tahu kamu biasanya aktif dalam kegiatan di sekolah, tapi kenapa kali ini kamu tidak mengikuti kelas? Bisa menjawab, saya kurang enak badan. Pada tindakannya, saya mengerti kamu kurang enak badan, tapi tidak bersihin sekolah itu. Penting bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk kita semua
Kalau kamu siap, besok apakah kamu bersedia untuk pindah ke institusi lain? Siswa menjawab, saya akan ikut. Dan biasanya kita memberikan peringatan kepada siswa misalkan terlambat, bolos, tidak datang sekolah. Nah, itu dikatakan seperti tidak diskusi. Contoh kasusnya, siswa tidak mengikuti kebersihan lingkungan sekolah atau seperti ini. Diskusi terdapat persoalan kesimpulan. Budaya positif dalam pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dalam memberdayakan. Budaya positif ini melibatkan semua pihak di sekolah, dari siswa hingga staf pengajar, dalam menciptakan atmosfer dan mempromosikan pertumbuhan pribadi, belajar produktif dan bisa tertahan bersama. Beberapa budaya positif yang memanfaatkan kebijakan universitas adalah pendekatan yang efektif dalam menciptakan transformasi di lingkungan sekolah dasar universitas. Berikut terima kasih. Selamat siang untuk semua. Selamat siang. Ini salah satu dari
beres, sahabat beres ya Pak. Selalu kami siapa? Selamat pagi. Dua satu. Adik sekarang bikin apa? Selalu kami. Dua satu. Dinamakan apa? Dia dinamakan apa? Dinamakan dia keras. Itu ada kesempatan antara guru dan siswa. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Nama saya Meliana Muarnahak SPD. Salah satu rekan guru Pak Felixianus Fernando Nahak SPD di Sekolah Dasar Impres Iris. Dengan kegiatan ini, saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas yang disosialisasikan oleh Pak Felixianus Fernando Nahak SPD. Oleh karena itu, ada perubahan yang terjadi bagi guru maupun murid. Hal ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Pak Felixianus Fernando Nahak SPD yang membagikan praktik baik kepada kami semua. Semoga sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.